Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah dengan kesehatan yang terjaga, hati yang tenang, dan tubuh yang tetap kuat meski usia semakin bertambah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba bayangkan malam ini sebelum tidur. Apakah Bapak dan Ibu merasa sudah melakukan semua hal dengan benar? Obat sudah diminum, televisi sudah dimatikan, tubuh pun terasa cukup lelah untuk segera terlelap. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur, apakah Bapak dan Ibu yakin bahwa cara tidur yang dilakukan selama ini tidak justru menyimpan risiko besar bagi kesehatan? Saya bertanya demikian bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena terlalu sering saya menerima pasien usia lanjut yang datang dalam keadaan mendadak. Wajah tiba-tiba menjadi miring, tangan dan kaki tak bisa digerakkan, atau bahkan tidak bisa diajak bicara. Padahal malam sebelumnya mereka masih dalam kondisi sehat, tidak ada jatuh, tidak ada gejala berat, hanya tidur seperti biasa. Salah satu contohnya adalah Pak Darwis, 72 tahun, dari Bekasi. Istrinya menceritakan bahwa malam itu beliau menonton berita seperti biasa, menyikat gigi, lalu tidur. Tapi pukul 4 pagi, beliau ditemukan sudah tergeletak di lantai kamar, dengan mulut tak bisa digerakkan dan mata sulit fokus. Hasil CT scan menunjukkan serangan stroke saat tidur. Yang mengejutkan, serangan itu bukan disebabkan oleh makanan, juga bukan oleh lonjakan tekanan darah mendadak, melainkan oleh serangkaian kebiasaan kecil yang selama ini dianggap wajar dan ternyata juga sering dilakukan oleh orang seusia Bapak dan Ibu setiap malam. Malam ini, mari kita periksa bersama, sebab bisa jadi yang membuat tubuh makin lemah bukan usia, tapi karena kita belum tahu cara tidur yang benar-benar melindungi otak dan jantung kita sepanjang malam. Bapak dan Ibu, saya ingin mulai bagian ini dengan satu pertanyaan sederhana. Selama ini, Bapak dan Ibu biasanya tidur dengan posisi seperti apa? Apakah telentang, menyamping, atau bahkan miring ke kanan? Banyak pasien yang saya temui menjawab, saya tidur telentang karena merasa lebih nyaman. Dan memang benar, posisi tidur telentang terasa rileks bagi banyak orang. Tapi sayangnya setelah usia 60 tahun, kenyamanan tidak selalu berarti aman. Terutama jika kita bicara soal risiko stroke yang diam-diam bisa muncul di malam hari. Ketika seseorang tidur dalam posisi telentang penuh, artinya punggung rata dan kepala tidak ditinggikan. Darah yang seharian mengalir dengan bantuan gravitasi, kini harus melawan arah saat tubuh benar-benar horizontal. Di usia muda, pembuluh darah dan jantung masih lentur, sehingga tubuh bisa menyesuaikan. Tapi setelah usia 60 tahun, kondisi itu berbeda. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, sirkulasi melambat, dan jantung bekerja lebih keras, terutama saat malam hari. Dalam posisi tidur telentang, darah cenderung terkumpul di bagian kepala dan leher, meningkatkan apa yang disebut tekanan intrakranial. Jika tekanan ini bertahan terlalu lama, ia bisa memicu pembekuan darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah kecil di otak. Itulah yang menyebabkan stroke mendadak saat tidur. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Karsinah, 67 tahun, dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan sering pusing saat bangun tidur, merasa linglung selama 1 jam pertama di pagi hari, dan tubuhnya terasa berat walaupun tidur cukup. Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata beliau sudah bertahun-tahun tidur dalam posisi telentang penuh, tanpa bantal kepala, karena merasa posisi itu paling lurus dan nyaman. Setelah kami diskusikan bersama, Bu Karsinah mulai mencoba tidur dengan posisi kepala sedikit ditinggikan, menggunakan bantal berbentuk segitiga yang menyangga leher dan bahu. Ia juga mulai membiasakan diri tidur dalam posisi miring ke kiri. 2 minggu kemudian, keluhannya jauh berkurang. Bahkan tekanan darahnya di pagi hari yang semula cenderung tinggi menjadi lebih stabil. Yang paling membuat saya senang adalah ketika beliau berkata, "Saya merasa pagi hari jadi lebih ringan, Dok, seperti tidak tertekan." Bapak dan Ibu, perubahan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi dampaknya besar. Menurut data dari Pusat Kesehatan Otak Nasional, posisi tidur miring ke kiri terbukti membantu memperlancar sistem pembuangan limbah metabolik otak. Sistem ini bekerja seperti penyaring alami yang hanya aktif saat kita tidur dan bekerja paling efektif saat tubuh berada dalam posisi miring, bukan telentang. Jadi, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan mulai malam ini? Pertama, cobalah menghindari posisi tidur telentang penuh, terutama jika Bapak Ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau sering merasa pusing di pagi hari. Kedua, tinggikan kepala dan tubuh bagian atas sekitar 15-30 derajat.
bisa dengan menggunakan bantal khusus, tempat tidur yang bisa disesuaikan, atau cukup dengan 2-3 bantal biasa yang disusun agar stabil. Ketiga, jika memungkinkan, tidurlah dalam posisi miring ke kiri. Ini bukan hanya baik untuk sirkulasi, tapi juga membantu kerja jantung dan otak lebih optimal saat tidur. Tidur bukan hanya soal rasa nyaman. Di usia matang seperti sekarang, tidur harus menjadi proses penyembuhan dan perlindungan tubuh. Dan semua itu bisa dimulai hanya dengan mengubah posisi kita setiap malam. Bapak dan Ibu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari posisi tidur yang lebih aman malam ini dan rasakan perbedaannya perlahan-lahan. Setelah kita memahami pentingnya posisi tidur, sekarang mari kita lihat kebiasaan yang juga sering terjadi, tapi justru membuat malam kita tidak benar-benar tenang. Bapak dan Ibu, apakah malam hari Bapak dan Ibu sering terbangun hanya untuk ke kamar mandi? Atau apakah pernah merasa kepala ringan, hampir terjatuh saat bangun dari tempat tidur tengah malam? Saya bertanya demikian karena hampir separuh pasien lansia yang datang ke klinik kami mengalami hal serupa. Mereka mengira itu adalah tanda-tanda umum dari penuaan. Padahal seringkali penyebabnya bukan karena usia, tetapi karena cara tubuh mereka merespons cairan yang diminum sebelum tidur. Salah satu kebiasaan yang saya anggap berisiko tinggi dan sering terjadi tanpa disadari adalah minum dalam jumlah banyak menjelang tidur. Saya tahu, banyak dari kita percaya bahwa menjaga hidrasi itu penting, dan memang betul. Namun, waktu kita minum air ternyata sama pentingnya dengan jumlah yang diminum. Setelah usia 60 tahun, ginjal kita tidak lagi seefisien dulu. Kemampuan tubuh dalam menyaring dan membuang cairan melambat. Ketika Bapak dan Ibu minum 2 gelas besar air pukul 9 malam, tubuh mungkin tidak sempat memproses semuanya sebelum tidur. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh, dan kita terbangun berkali-kali untuk buang air kecil. Masalahnya tidak berhenti di situ. Setiap kali Bapak atau Ibu bangun dan berdiri cepat dari tempat tidur, tekanan darah bisa turun drastis dalam beberapa detik. Ini disebut hipotensi ortostatik. Penurunan ini sangat berbahaya karena bisa mengurangi aliran darah ke otak, menyebabkan rasa pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan pingsan. Dan jika otak tidak mendapat cukup oksigen, risiko stroke bisa meningkat secara signifikan. Saya teringat kisah Pak Slaman, 70 tahun dari Tegal. Beliau terbiasa minum 2 gelas air hangat sebelum tidur karena percaya bisa membantu sirkulasi darah. Namun, kebiasaan itu membuat beliau harus bangun 3-4 kali setiap malam. Suatu malam, saat hendak berdiri, beliau merasa dunia berputar, terjatuh ke lantai, dan harus dirawat karena tekanan darah yang turun drastis. Untungnya, itu belum menyebabkan stroke. Peristiwa itu cukup membuat beliau dan keluarganya menjadi lebih waspada. Lalu bagaimana seharusnya pola minum yang aman bagi lansia? Ada 3 aturan sederhana yang saya selalu sampaikan kepada pasien. Pertama, hentikan semua konsumsi cairan minimal 90 menit sebelum tidur. Waktu ini memberi kesempatan bagi ginjal untuk menyaring cairan yang tersisa dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Kedua, penuhi 70% kebutuhan cairan harian sebelum pukul 6 sore. Jika Bapak dan Ibu terbiasa minum 8 gelas air sehari, pastikan 6 gelas pertama diminum antara pagi hingga sore hari. Ketiga, jika sebelum tidur merasa haus, cukup minum sedikit saja, sekitar 60 hingga 90 ml, dan lebih baik jika ditambahkan sedikit garam Himalaya merah muda. Garam jenis ini mengandung mineral jejak yang membantu tubuh menahan air lebih efisien tanpa membebani kerja ginjal. Bapak dan Ibu, menjaga hidrasi itu penting, tapi jauh lebih penting untuk melakukannya dengan bijak. Jangan biarkan niat baik justru membuka jalan bagi risiko yang lebih besar. Mulai malam ini, mari atur ulang cara kita minum agar tidur lebih tenang, otak tetap teraliri darah dengan baik, dan tubuh terbangun dalam kondisi bugar esok pagi. Setelah tubuh kita lebih siap, sekarang saatnya memperhatikan lingkungan di sekitar tempat tidur. Karena tanpa disadari, benda-benda di kamar tidur bisa menjadi gangguan diam-diam bagi otak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu tidur sambil menonton televisi atau menaruh ponsel di samping bantal karena ingin cepat melihat jam saat bangun? Kebiasaan ini sekarang sangat umum, bahkan terasa wajar. Tapi justru di balik kebiasaan kecil inilah tersembunyi gangguan besar yang bisa memengaruhi kesehatan otak Bapak dan Ibu setiap malam. Saya tidak sedang berlebihan. Banyak pasien datang dengan keluhan yang sama. Tidur sudah 8 jam, tapi bangun tetap lelah. Kepala berat, pikiran tidak fokus, bahkan merasa cemas tanpa sebab.
Ketika saya tanyakan kebiasaan tidur mereka, sebagian besar mengaku tidur sambil memegang ponsel, menonton televisi, atau membiarkan Wi-Fi menyala sepanjang malam. Masalahnya terletak pada gelombang elektromagnetik, EMF, yang dipancarkan oleh perangkat seperti ponsel, router Wi-Fi, televisi pintar, dan jam digital. Gelombang ini memang tidak terasa secara langsung, tapi saat kita tidur, otak seharusnya berada dalam keadaan tenang dan bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak. Jika ada paparan medan elektromagnetik secara terus-menerus, proses perbaikan ini terganggu. Bukan hanya itu, ponsel, tablet, dan televisi juga memancarkan cahaya biru yang dapat menghambat produksi hormon melatonin. Melatonin bukan hanya penting untuk membuat kita mengantuk, tapi juga berfungsi sebagai pelindung otak dari stres oksidatif yang bisa menyebabkan kerusakan sel otak dalam jangka panjang. Saya teringat Bu Murni, 71 tahun dari Sukabumi. Beliau datang ke klinik mengeluh sering merasa bingung di pagi hari, padahal tidak punya riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes. Setelah kami telusuri, ternyata beliau terbiasa menonton acara televisi sampai tertidur, dengan lampu kamar tetap menyala dan ponsel di sisi bantal. Setelah saya sarankan melakukan perubahan kecil, mematikan Wi-Fi sebelum tidur, memindahkan ponsel ke ruangan lain, dan mengganti jam digital dengan jam analog biasa, tidurnya menjadi lebih nyenyak. 2 minggu kemudian beliau berkata, "Saya bangun lebih segar, Dok. Tidak pusing dan tidak gelisah lagi seperti sebelumnya." Bapak dan Ibu, apa yang dialami Bu Murni bukan hal langka. Dalam 5 tahun terakhir, semakin banyak studi yang menunjukkan hubungan antara paparan gelombang elektromagnetik di malam hari dengan gangguan tidur, penurunan kejernihan mental, dan bahkan peningkatan risiko stroke pada lansia. Salah satunya adalah penelitian dari tim neurologi Universitas Indonesia yang menemukan bahwa lansia yang tidur dengan ponsel berjarak kurang dari 1 meter memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan memori dan tekanan darah yang tidak stabil dibandingkan mereka yang tidur di ruangan tanpa perangkat elektronik. Lalu, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Pertama, buatlah zona bebas elektronik sekitar 1 meter dari tempat tidur. Hindari meletakkan ponsel, tablet, atau router terlalu dekat dengan kepala saat tidur. Kedua, matikan Wi-Fi setiap malam sebelum tidur. Saat ini, banyak router sudah dilengkapi fitur pengatur waktu otomatis. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mencabut colokannya secara manual sebelum masuk kamar. Ketiga, jika tetap ingin menyimpan ponsel di kamar karena alasan darurat, aktifkan mode pesawat. Mode ini akan memutus sinyal tanpa mengganggu fungsi jam alarm atau pengingat waktu salat. Keempat, ganti jam digital dengan jam analog berbaterai. Selain lebih aman, cahaya dari jam digital juga dapat mengganggu produksi melatonin. Kelima, jika harus menggunakan perangkat di malam hari, pasang filter cahaya biru atau hentikan penggunaan layar setidaknya 2 jam sebelum tidur. Bapak dan Ibu, tubuh kita membutuhkan lingkungan yang tenang dan gelap untuk bisa beristirahat dengan optimal. Otak, apalagi di usia lanjut, butuh suasana bebas gangguan agar bisa membersihkan racun dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, mari kita bantu tubuh kita, bukan dengan obat, bukan dengan alat mahal, tetapi hanya dengan mematikan perangkat dan menjauhkan cahaya dari tempat tidur. Malam yang tenang bukan hanya soal tidur pulas, tapi juga tentang melindungi otak agar tetap jernih, tubuh tetap kuat, dan hari esok bisa dijalani dengan semangat. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu termasuk yang suka kamar tidur hangat? Banyak orang usia lanjut merasa lebih nyaman jika suhu kamar agak tinggi, karena takut masuk angin, sendi terasa nyeri kalau dingin, atau sekadar ingin suasana yang cozy sebelum tidur. Namun, justru disinilah letak masalah yang sering tidak disadari. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh kita dalam mengatur suhu mengalami penurunan. Saat tidur di ruangan yang terlalu hangat, tubuh bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu inti. Akibatnya, jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan darah menjadi lebih kental. Kombinasi ini menciptakan beban tambahan pada sistem kardiovaskular, terutama di malam hari ketika seharusnya jantung sedang beristirahat. Saya pernah bertemu dengan Pak Junaedi, 76 tahun, dari Palembang. Beliau sudah lama terbiasa tidur di kamar yang tertutup rapat dengan suhu di atas 25 derajat Celcius karena merasa tidak tahan dingin. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, beliau sering terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat, napas terasa berat, dan kadang-kadang merasakan jantung berdebar. Awalnya beliau pikir itu hanya kecemasan atau usia.
Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darah beliau sering melonjak di malam hari. Saya minta Pak Junaidi coba menurunkan suhu kamarnya secara bertahap ke kisaran 20 derajat Celcius dan menggunakan selimut ringan saja. Dalam 2 minggu, keluhan gelisah dan berkeringat malam hari berkurang drastis. Beliau tidur lebih tenang dan tensi paginya juga turun ke angka yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, kasus seperti ini bukan hal yang jarang. Penelitian dari Departemen Geriatri di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menunjukkan bahwa tidur di suhu ruangan lebih dari 22 derajat Celcius meningkatkan risiko gangguan tekanan darah dan stroke ringan hingga 40%, terutama pada lansia dengan riwayat jantung atau hipertensi. Yang lebih mengejutkan, data dari ruang IGD juga mencatat lonjakan kunjungan pasien stroke ringan saat musim kemarau dan cuaca panas ekstrem. Bukan hanya karena panas di siang hari, tetapi karena suhu kamar yang terlalu tinggi di malam hari. Lalu, berapa suhu yang ideal untuk kamar tidur lansia? Jawaban singkatnya adalah antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada suhu ini, tubuh tidak harus bekerja keras untuk mendinginkan diri. Peredaran darah lebih lancar, tidur menjadi lebih nyenyak, dan otak dapat memasuki fase tidur dalam yang penting untuk detoksifikasi. Tapi saya juga paham, tidak semua orang cocok dengan suhu kamar yang dingin. Ada yang bilang, saya kalau tidur dingin, lutut langsung nyeri. Nah, supaya tetap nyaman meskipun suhu kamar agak sejuk, ada beberapa cara sederhana yang bisa Bapak Ibu coba. Pertama, pakai selimut yang tipis saja, yang ringan dan mudah menyerap keringat. Jangan yang terlalu tebal, karena justru bisa membuat tubuh kepanasan di tengah malam. Kedua, pilih baju tidur yang bahannya adem dan menyerap lembab, seperti katun atau serat bambu. Hindari bahan sintetis yang bikin gerah atau lengket di kulit. Jika Bapak dan Ibu tetap merasa kedinginan, boleh menggunakan alat bantu seperti pemanas kasur atau pemanas ruangan kecil yang dilengkapi pengatur waktu. Jadi alatnya bisa mati sendiri setelah Bapak Ibu tertidur, aman dan tidak boros listrik. Bapak dan Ibu, tidur yang baik adalah tidur yang memberi kesempatan bagi tubuh untuk pulih, bukan justru menambah tekanan. Dan kadang, hanya dengan menurunkan suhu kamar beberapa derajat, kita bisa memberi jantung dan otak kita ruang untuk beristirahat tanpa gangguan. Namun, jika Bapak dan Ibu sudah sering mengalami gejala seperti jantung berdebar di malam hari, tekanan darah sangat fluktuatif, atau sering jatuh saat bangun tidur, sebaiknya tetap konsultasikan ke dokter. Perubahan kebiasaan tetap penting, tapi kadang dibutuhkan juga pemeriksaan medis lebih lanjut untuk memastikan tidak ada gangguan yang tersembunyi. Jadi mulai malam ini, mari kita ciptakan suasana tidur yang lebih sejuk, lebih bersih dan lebih aman. Agar ketika bangun pagi, tubuh terasa ringan, kepala lebih jernih, dan hidup bisa dijalani dengan semangat yang baru. Bapak dan Ibu, selain memperbaiki posisi dan lingkungan tidur, ada beberapa kebiasaan kecil lain yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu tubuh lebih siap beristirahat. Pertama, cobalah untuk menetapkan jam tidur yang sama setiap malam, misalnya pukul 9 atau 9.30. Tubuh akan lebih mudah memasuki fase tidur dalam jika memiliki ritme yang teratur. Kedua, hindari makan malam terlalu larut atau terlalu berat. Pilih makanan ringan seperti pisang rebus, segelas susu hangat rendah lemak, atau segenggam kacang almond tanpa garam. Semuanya bisa membantu tubuh memproduksi hormon tidur secara alami. Ketiga, jika memungkinkan, lakukan sedikit peregangan ringan 10-15 menit sebelum tidur. Gerakan seperti memutar pergelangan kaki, mengangkat tangan perlahan, atau duduk bersila sambil menarik napas panjang bisa membantu tubuh lebih rileks dan sirkulasi lebih lancar. Dengan menambahkan kebiasaan sehat ini, tidur bukan hanya lebih nyenyak, tapi juga menjadi momen penyembuhan alami yang menyeluruh, dari ujung kaki sampai ke otak. Selama ini, apakah kamar tidur Bapak dan Ibu sudah benar-benar membantu tubuh untuk beristirahat, atau justru menjadi tempat risiko diam-diam setiap malam? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 4 kebiasaan kecil yang mungkin tampak sepele, tapi bisa berdampak besar terhadap kesehatan, terutama pada otak dan jantung lansia. Pertama, posisi tidur telentang yang tampaknya nyaman, tapi diam-diam dapat meningkatkan tekanan dalam kepala dan memperburuk sirkulasi darah. Kedua, minum terlalu banyak sebelum tidur, yang bisa menyebabkan penurunan tekanan darah mendadak saat bangun malam, bahkan memicu jatuh atau stroke ringan. Ketiga, paparan perangkat elektronik di kamar tidur yang mengganggu kualitas tidur dan menurunkan produksi hormon pelindung otak.
Keempat, suhu kamar yang terlalu hangat bisa membuat jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan kekentalan darah. Keempat hal ini mungkin selama ini dianggap biasa, bahkan terasa sulit diubah karena sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Namun saya percaya, Bapak dan Ibu yang menonton video ini adalah orang-orang yang peduli terhadap kualitas hidup di masa tua. Orang-orang yang ingin tetap bisa bangun pagi dengan tubuh kuat, pikiran jernih dan hati yang ringan. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, tubuh di usia 60-an bukan sedang menurun, tapi sedang meminta kita untuk lebih lembut memperlakukannya. Dan perubahan besar seringkali dimulai dari satu keputusan kecil di malam hari. Kalau malam ini Bapak dan Ibu ingin mulai mempraktikkan satu hal saja dari yang kita bahas tadi, misalnya memindahkan ponsel dari samping tempat tidur atau menurunkan suhu kamar sedikit saja, maka itu sudah langkah besar menuju kesehatan yang lebih baik. Misalnya, Bapak bisa mulai dengan menyiapkan bantal tambahan untuk meninggikan kepala. Ibu bisa mematikan wifi dan meletakkan ponsel di luar kamar sebelum tidur. Kalau kamar masih terlalu hangat, malam ini coba buka jendela sebentar sebelum tidur, atau gunakan kipas kecil. Hal-hal ini mungkin tampak kecil, tapi bisa menyelamatkan kita dari risiko besar. Jika Bapak dan Ibu siap memulai perubahan kecil ini malam ini, silakan tulis kata siap di kolom komentar sebagai tanda komitmen. Semoga setiap malam ke depan menjadi waktu yang penuh pemulihan dan perlindungan bagi tubuh Bapak dan Ibu tercinta. Semoga setiap malam menjadi waktu istirahat yang penuh berkah, dan setiap pagi membawa kekuatan baru untuk menjalani hidup yang mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.